Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Pengertian hari akhir atau hari kiamat. Menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai pembalasan amal perbuatan manusia di dunia ini. Nah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat ini termasuk iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Macam-macam hari kiamat ada dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang, kecelakaan, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro disebut juga kiamat yang besar, yaitu terjadinya kehancuran alam semesta. Seluruh alam semesta akan hancur, seluruh manusia akan mati, dunia porak-poranda, rusak, hancur. Kiamat kubro atau kiamat yang besar. Hari kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil yang pertama kali. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Semua makhluk hidup di alam semesta ini akan mati. Ayat tentang hari akhir. Nah, seperti pada Al-Quran, surat Al-Qari'ah ayat 4-5 yang artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Peristiwa kiamat kubro. Kiamat kubro memang belum terjadi sehingga tak seorang pun mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan seperti berikut. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah SWT. Langit menjadi terpecah-pecah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Selanjutnya, peristiwa setelah kematian, yakni kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. 1. Yakni alam barzah atau yaumul barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Kedua yakni yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Hari kebangkitan ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir bangkit dari alam kubur. Ketiga yakni yaumul hasyr atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah SWT bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada yaumul mahsyar pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang baik atau amal yang buruk. Seluruhnya dicatat rinci. Ketiga yakni yaumul mizan atau yaumul hisab adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia
untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu pula manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah SWT. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh manusia akan mendapat balasannya oleh Allah SWT terhadap amal yang dikerjakan di dunia. Surga dan neraka. Surga dan neraka Allah SWT akan diadili, seluruh amal baik dan amal buruk akan diadili oleh Yang Maha Adil. Seluruh perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah SWT. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapatkan timbangan amal buruk yang sangat berat. Orang yang membuat atau berbuat kebaikan di dunia akan mendapatkan timbangan yang baik yang berat. Surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik seluruh perbuatan baik manusia yang telah diperhitungkan pada Yaumul Hisab. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Neraka. Neraka sebagai balasan amal buruk setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Silakan ditonton dengan baik video ilustrasi kiamat sugro dan kubro berikut ini. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu?